Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini, hari pertama bagi kita untuk membuka kajian sirah, yaitu sirah nabawiyah, khusus tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita mempelajari ini, kita tahu sejarahnya, kemudian menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lebih mengenal sejarah beliau, maka bertambah kerinduan dan kecintaan tadi. Dan sebelum masuk langsung kepada tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembahasan kita pertama adalah mengenai di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan. Daerah itu disebut dengan daerah Jaziratul Arab, disebut dengan Arab. Kata-kata Arab ini atau orang Arab, Arab itu ada dua artinya. Yang pertama artinya adalah padang pasir atau gurun, orang-orang padang pasir, karena memang negerinya itu dikelilingi oleh padang pasir. Ada yang mengatakan Arab itu dengan kata penuh cinta, uruban, orang-orang yang penuh cinta, orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan rasa cinta. Artinya berkisar antara dua itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mana daerah yang dikatakan negeri Arab? Negeri Arab ini, daerah yang dikatakan itu negeri Arab adalah yang kalau sekarang kita kenal ada negara pertama Arab Saudi, itu daerah Arab. Atau dulu, daerah dulu Arab itu Saudi, Arab Saudi, kemudian apa lagi? Yaman, apa? Yordan enggak? Yordan itu daerah Syam. Oman, Qatar, apa lagi? Kuwait, Bahrain. Yang terkenal cik lah ya. Menara tertinggi di dunia, Uni Emirat Arab. Yang negara-negara tadilah yang disebut dulu negeri Arab. Arab Saudi, Yaman, Qatar, Kuwait, Bahrain, tadi Uni Emirat Arab, kemudian Oman. Sedangkan yang di luar itu tidak disebut Arab. Di waktu itu ada dua kerajaan besar, Persia satu, daerah Romawi satu. Sekitar itu, kiri kanannya. Yordania itu daerah Syam, Palestina itu daerah Syam. Sedangkan Iran itu daerah Persia. Sedangkan Mesir itu bukan Arab. Orang Mesir orang Arab, tidak. Mesir itu Afrika benar. Bukan Asia lagi, tapi sudah daerah Afrika. Maroko juga daerah Afrika. Aljazair juga daerah Afrika. Jadi yang Arab di zaman Nabi Arab itu tadi negaranya. Artinya yang dahulu dikatakan Arab itu negaranya. Sedangkan di luar itu bukan negeri Arab namanya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
daerah Arab ko, kalau akak lihat pi peta awak kan tak ada dah. Negeri Arab tu. Kiri kanannya ada teluk. Ada lawik gitu. Di bawahnya lawik lah. Ke arah ke arah utaranya baru ada negari namanya Syam. Di kiri kanan laut, bawah laut. Kemudian di atasnya Syam. Dan dari Syam ini ke Jazirah Arab ini dibentengi oleh benteng hidup, kata ulama. Apa bentengnya, Pak? Padang pasir. Jadi sehingga negeri tadi, negeri Arab kah, di kiri kanan laut, kemudian di mukanya laut, di atasnya baru ada darat. Itu pun daratan tadi Tapasolo melewati padang pasir ratusan kilometer loh. Ribuan kilometer harus lewat situ. Baru sampai ke Arab tadi. Sehingga tidak ada dua negara adidaya tadi, Persia, Romawi ko yang menjajah Arab ko. Medannya tidak tahu orang kalau. Kalau disarang beko ayah nak do situ. Kalau menyerang ko berapa tentara? 10.000, 30.000. Colah awak kini mau undang orang baralik 30.000, sibuk tak? Sibuk. 30.000 sibuk tu. Tentara ko kadang Romawi tu bawa pasukan bara 200.000. Negari padang pasir ko, iya nak do. 200.000 tak sebut je iya pakai kira. Amah mati di jalan. Saya koknya nya. Alun minum kudo lai. Alun lai bahan barang yang dibawa balik. Medan wak tak tahu. Padang pasir. Iya nak do. Sehingga tak ada yang berminat dah. Mau Persia, mau Romawi. Tak ada yang berminat menjajah. Dan tidak ada satu pun negara yang menjajah Arab. Tak ada dah. Boleh cari baca sejarah. Kalau Indonesia ada tak sejarahnya pernah dijajah? Acuk kali lo leh. Bahkan sampai kini terjajah lo. Secara walaupun secara ekonomi dan semacam pemerintahnya terjajah. Tidak merdeka. Arab tidak. Walaupun dua negara besar, tidak ada yang berani. Karena ada benteng hidup. Kalau kanu lawik lewati lu, kiri kanan bawah. Kalau di atas padang pasir lewati, sehingga tidak ada yang mah. Makanya sampai sekarang tidak ada yang menjajah Arab. Tidak ada dah. Coba baca Arab Saudi itu siapa pernah menjajah? Jajahan siapa? Kamu pikir lo kan? Tidak ada loh. Tidak ada yang menjajah. Makanya piko seluruh saja namanya. Azan orang Arab yang tidak pernah dijajah, jo azan orang Indonesia yang acok dijajah beda aja. Azan orang Arab dari bawah ke tinggi, meninggi suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang azan orang merdeka. Tapi kalau orang biasa kena jajah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda cak buati. Jadi dari Yapo saya beda, Pak. Orang wak suka nyanyi nan sadiah-sadiah. Kok lagu saluang nan sadiah-sadiah. Ya parasayan itu ketujuan. Dah, ya sejak dulu merasai. Orang Arabnya tidak pernah dijajahnya dan tahu menjajah sejak dulu. Menyerang Romawi diserang orang Arab. Persia ditaklukkan. Dan tidak pernah dijajah dah. Jadi orang tidak pernah dijajah, suaranya tidak ada lunak dah, karih taruhnya. Allah, ini menjajah. Tapi kalau orang kena jajah, udah suaranya. Agak bayi-bayi bos gitu ya.
Kalau di kitab ini disebutkan, kitabnya kalau ingin membaca di rumah, Sirah Nabawiyah Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kalau ini terjemahan, kalau yang bahasa Arabnya Ar-Rahiqul Makhtum. Ini kitab aslinya. Juara 1 penulisan Sirah Nabawiyah di Arab Saudi. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Boleh bari, banyak di toko buku. Kalau lah punya berarti tinggal baca oleh. Mungkin hari membaca nang kediasiangan lah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bangsa Arab ada 3. Pertama namanya Arab Ba'idah. Ba'id, jauh. Artinya Arab kuno, masa lalu. Atau Arab masa lalu itu Arab yang pernah tinggal di Arab tapi tidak tahu bahasa sejarah hidupnya lai. Di mana keturunannya, siapa yang jadi keturunannya, di mana tinggalnya, tidak tahu orang lai. Ba'idah, lah jauh, tidak tahu orang bahasa sejarahnya. Siapa tu? Kaum Ad, kaum Nabi Hud. Kaum Ad ini yang ditemukan orang adalah kotanya lah tertimbun oleh padang pasir dalam kedalaman 600 meter, 1,5 kilo kota aku kena timbun. Bawa mencarinya, bawa informasinya tidak tahu orang. Cuman informasi tentang kaum Ad hanya diketahui orang dari Al-Quran. Tapi di mana keturunannya tidak tahu orang lain dah. Ada tidak keturunan kaum Ad? Tidak tahu orang lain. Nah, Arab Ba'idah. Ada lagi Arab Ba'idah ni kaum Samud. Atau kaum Samud, kaum Nabi Saleh. Di mana tinggalnya? Di Madain Saleh. Madain Saleh apa Ibu? Itu jaraknya 350 kilo dari kota Madinah. Kamu pernah ke situ sekitar 3 kali lah. Rumah-rumah yang dipahat, gunung-gunung yang dipahat itu masih ada sampai kini. Masih ada. Tapi di manakah keturunannya? Orang tidak tahu. Laigo antahlah. Karena sudah dihancurkan. Kemudian siapa kaum Sabak? Di Matu, di Yaman, di Sana'a. Ada dulu. Dan kisahnya adalah Ratu Balqis zaman Nabi Sulaiman. Kemudian terjadi banjir. Banjir Arim namanya. Terjadi banjir di kaum Sabak Anda tahu loh di mana orang kodoh. Artinya sejarahnya sangat sedikit. Tidak ada informasi yang bisa digali yang sahih di mana orang-orang itu. Itu namanya Arab Ba'idah. Artinya lah Arab kuno, lah lama, tidak tahu siapa keturunannya lah. Kemudian ada Arab Aribah. Arab Aribah. Atau Arab yang Arab asli Arab. Siapa orang Arab asli itu? Disebut dengan Bani Qahtaniyah. Keturunannya nanti ada namanya Bani Jurhum. Di mana asal orang di Yaman. Jadi orang Yaman lah asli orang Arab dulu. Itu orang Arab. Aslinya gitu. Nah, Nabi Muhammad SAW dari mana? Dari Arab Musta'ribah yang ketiga. Atau Arab campuran. Nabi Muhammad tidak dari Yaman dah. Kakek beliau Nabi Ibrahim dari mana Pak Ibu? Palestina, orang rumah tuh. Dari Babilonia. Berubah nama setelah itu Mesopotamia. Berubah nama setelah itu jadi Irak. Jadi dari Irak asalnya. Di mana beliau? Di kota Ur.
Di Nabi Ibrahim ko di kota Ur, kemudian berdakwah beliau di situ, rajonya namanya Raja Namrud. Kemudian setelah negeri itu beliau tinggalkan, pailah Nabi Ibrahim ko ke Palestina. Itu sejarahnya. Maka beliau jadikanlah basis dakwah Nabi Ibrahim itu di Palestina. Karena di Irak beliau tidak diterima. Artinya ditolak. Tidak berkembang dakwah beliau, sudah pindah ke Palestina. Siapa istri beliau di situ? Siti Sarah. Bahas sejarah pertemuannya, beliau melakukan perjalanan Nabi Ibrahim kau. Dan kebiasaan orang dulu bangga menyambut tamu asing. Dulu ya. Ada tamu asing kau bangga nama membawa. Sehingga orang dulu tu berbangga-bangga aja. Alibara tamu ke rumah. Alibara banyak tamu sari ke rumah. Berbangga-bangga menjamu tamu. Makanya orang dulu, orang Arabnya dulu ndak takutnya kelaparan dalam perjalanan dah. Kenapa? Karena orang dulu tu senang menjamu orang-orang musafir kah. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihi salam sampai di Palestina, nampak orang rami-rami ke rumah. Berarti ada jamuan, boleh singgah. Kalau kini jangan coba orang rami setelah singgah tanya, nak orang ko dulu ya dulu. Nampak orang beralik, aku insyaAllah ko ada sakian nak saleh tak bisa ni itu dah. Kau cerita dulu. Dulu orang senang menjamu tamu. Maka singgahlah Nabi Ibrahim situ. Arok bisa dapat makan, bisa dapat minum. Ternyata duduk di situ laki-laki saja. Sabalik duduk mereka laki-laki saja. Dan tak ada orang ngecek-ngecek. Dan tak ada makanan, tak ada minuman. Dia lah masuk tu pasal duduk. Duduk sana Nabi Ibrahim. Bila kau makan lagi kau? Tak ada nak talatak. Ia tak ada talatak. Tu bertanya Nabi Ibrahim. Cara kau? Cara? Pun tak boleh ngecek-ngecek dah. Tu pasal yang selai. Kemudian tiba-tiba keluar seseorang lalu melempar beliau dengan sebuah benda. Bendanya tak boleh tahu dah. Di pungkang orang. Wanda mau salam duduk tu terkejut. Manga kini go, manga. Sedang manganga tu oranglah salam. Selamat yo, selamat. Siti Sarah memilih engkau sebagai suaminya. Kejadian go. Awak singgah ke makan cenana. Itulah kira-kira. Rupanya di Palestina waktu itu budaya kalau ada anak gadis yang kamu nikah, diundang laki-laki yang berminat. Bekonya milih serang. Pak Cong lah. Agak lain lagi nah. Hati-hati. Kalau ada acara-acara macam itu, ada Pak Cong pulang selesai. Kalah saing saya ikut. Ancar dia main surang selesai. Nabi Ibrahim ko gagah. Nabi Ibrahim ko gagah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pai Isra Mi'raj, aku bertemu dengan Nabi Musa dan aku bertemu dengan Nabi Isa. Dan Nabi Isa itu mirip dengan Urwah bin Mas'ud. Kemudian aku bertemu dengan Nabi Yusuf. Dan dia diberi kegantengan, ketampanan separuh penduduk dunia. Dan aku bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dia sedang bersandar di Baitul Ma'mur di langit ketujuh. Dan di beliau mirip dengan saudara kalian ini. Nabi Ibrahim itu mirip Nabi Muhammad bantuannya. Banyak kagilo Siti Sarah dia. Waktu itu rupanya niat cari makan dari mana dapat lah. Sadonya dapat. Rumah dapat, orang rumah dapat, sado dapat kayu loh.
Dan Siti Sarah itu terkenal wanita tercantik di Palestina. Rami penuh rumah ni. Tapi nang kajodoh no. Tiba dewa. Alhamdulillah. Maka disitulah Nabi Ibrahim membuat dakwah beliau. Dan Nabi Ibrahim pergi dakwah ke negeri ko, pergi dakwah negeri ko, sampai beliau ke Madian juga. Dan sampai yang terkenal itu Nabi Ibrahim ni ko pergi berdakwah ke Mesir. Daerah Afrika. Berapa jarak dari Palestina ke Mesir? Boleh nanti dukua baranunya. Sesampai di Mesir, Raja Mesir ini adalah raja yang pantang mencalik padusi rancak. Dan itu gelarnya waktu itu sudah Fir'aun namanya. Fir'aun. Jadi Fir'aun ko tidak nama dah. Gelar untuk Raja Mesir. Fir'aun. Fir'aun yang di Mesir di zaman Nabi Ibrahim tu tidak bisa mencalik wanita cantik. Dan Siti Sarah ko orangnya sabana rancak. Tidak rancak dah, sabana rancak. Dan Nabi Ibrahim lah tahu pasti raja ko kalau mencalik Siti Sarah nanti pastinya suka. Dan kalau ditanya siapa, ditunjuk Nabi Ibrahim, suamiku keceknya kan gitu. Pasti dibunuhnya Nabi Ibrahim. Berarti suaminya bunuh lakinya. Tapi Nabi Ibrahim berkata waktu itu, jika raja bertanya, katakan aku saudaramu. Betulkah Nabi Ibrahim? Tidak, saudara seiman. Aku saudaramu. Maka ternyata pas Nabi Ibrahim mau berdakwah ke Raja Mesir tadi, rupanya kanayati raja tadi mencalik Siti Sarah. Maka ditanyanya langsung, siapa? Tunjuknya Nabi Ibrahim. Dia saudaraku, kecek Siti Sarah. Oh saudara, apa tidak? Maka raja ko langsung ingin memegang Siti Sarah. Tapi dengan pertolongan Allah kaku tangan. Tak bisa igarian, sakit saja dijadinya. Maka kecek Siti Sarah, Allah akan sembuhkan kamu jika engkau minta maaf dan tidak mengulangi lagi kesalahan. Yo ambo berjanji ndak kembo kawan lai doh. Maka dimaafkan oleh Siti Sarah. Siai kacaan lo belia. Kaku lo belia. Sampai 3 kali Pak. Dan Siti Sarah ngecek nan ketigo, kalau masih engkau lakukan saya tidak akan maafkan. Anang ketigo yo ndak. Anda tidak diulangnya lah dah. Maka raja tadi menyesal. Sia kalian kogo. Lunado pernah bersobo orang merdeka lah. Maka dijelaskanlah kami ini sedang berdakwah. Datang ke negeri Mesir. Mengajak engkau masuk Islam. Maka akhirnya itulah Raja Mesir pertama yang masuk Islam. Itu raja pertama. Tapi setelah itu raja no ndak Islam lah dah. Dan itu usahanya tanah. Itu usahanya yang masuk Islam. Maka raja tadi setelahnya masuk Islam sebagai tanda minta maaf ke Nabi Ibrahim. Oh rupanya suaminya. Tagaduh 2 orang rumah dia minta maaf. Cuman minta maaf raja ko rancak acaranya minta maaf ambo deh. Tolong maafkan kesalahan ambo kecek raja tadi ke Nabi Ibrahim. Sebagai tanda minta maaf ambo, ko anak ambo kecek raja. Nikahilahinya. Siapa namanya? Siti Hajar. Kalau ada orang minta maaf kau dia tahu juga dia. Dia minta maaf kau anak agak dia mau. Raja lah leh. Ndak lo orang sembarang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Jadi siapa Siti Hajar tu? Siti Hajar itu adalah anak Raja Mesir. Dalam risiko disebutkan, kita baca seketik saja sebagai bukti,
Akhirnya Fir'aun mengetahui hubungan yang kuat yang dimiliki oleh Sarah dengan Allah. Lalu dia menyerahkan anaknya. Anaknya Sarah. Berarti anak raja. Anak raja. Penulis besar Al-Alamah Qadhi Muhammad Sulaiman Al-Mansur Fawri mentahqiq bahawa Siti Hajar adalah anak atau putri daripada Raja Mesir. Lihat dalam kitab Rahmatun lil Alamin. Jadi siapa? Anak Raja Mesir. Anak raja. Kalau Siti Sarah siapa? Anak bangsawan Palestin. Jadi istri Nabi Ibrahim ko dareh-dareh saja. Anak bangsawan cek, anak raja cek. Fauzannya, nan dareh-dareh jadi. Anak bangsawan kuna anak raja. Kemudian kenapa sampai terjadi berita bahwasanya Hajar itu adalah seorang budak atau pembantu Siti Sarah? Karena orang Yahudi tidak senang. Tidak senang Nabi terakhir itu dari Siti Sarah. Kan Siti Hajar tidak senang dari Siti Hajar. Siti Sarah anaknya Ishak. Siti Hajar anaknya siapa? Ismail. Ishak ko punya anak Yakub. Yakub ko punya anak namanya Bani Israel. Orang Bani Israel berharap Nabi terakhir itu, pemimpin para nabi itu dari Bani Israel, keturunan Siti Sarah. Tapi ternyata ndak nan ditunggu-tunggu selama ko pai ka Bani Ismail. Bani Ismail ko si neneknya, amaknya Siti Hajar. Dek sakit hati lapeh kau orang. Apa cak? Apa buruk-burukan. Itu Nabi Muhammad tu inyaknya kan Ismail. Amaknya kan budak enek kami dulu. Dikeceknya budak Siti Sarah. Aduh, Ustaz menyampaikan itu. Ada jangan mah. Kolah salah gadang. Bacukah? Penulis besar Al-Alamah Qadhi Muhammad Sulaiman Mansur Al-Fawri mentahqiq bahawa Hajar seorang mereka, dia adalah putri dari Raja Mesir. Itu nombor 2. Putri dari Raja Mesir. Cuman dek sakit hati lapeh ka orang baburuk-burukan. Siapa punya kerajaan itu? Orang Yahudi. Jangan satu loak menyebarkan itu. Enek Nabi itu anak Raja Mesir, bukan budak. Tujuan Yahudi ko menjelekkan. Oh budak. Kalau budak statusnya rendah. Sedangkan anak raja bekecnya budak. Satu-satu waktu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah dari Mesir, panggillah Nabi Ibrahim balik ke Palestina. Sampai di Palestina, dapatlah Nabi Ibrahim perintah dari Allah, antarkan Siti Hajar dan Ismail ke tanah haram. Itu yang Makkah Al-Mukarramah. Itu akan dirinci biasanya dalam peristiwa kurban, peristiwanya. Lah dibawalah Nabi Ibrahim ke Mekah. Ditinggal di situ. Nabi Ibrahim balik ke Palestina karena basis dakwah beliau di Palestina. Tinggallah Siti Hajar berdua je Nabi Ismail yang masih bayi. Dan sejarahnya Siti Hajar bolak-balik Safa Marwah dan ditampek Nabi Ismail di lataan lalok masih bayi itu, keluarlah sumur Zam-Zam. Kalau ada apa-apa ibu bertanya, di mana letak Nabi Ismail diletaknya di Siti Hajar dulu? Saya lihat semua Zam-Zam. Di mana letak semua tu? Berarti situ Nabi Ismail dilaluan dulu. Keluarlah sumur Zam-Zam di situ. Dan tinggallah
Siti Hajar dan Nabi Ismail di situ. Berarti air asal situ Ustaz? Yo. Tapi air Zam-Zam ni salah satu bentuk mukjizat. Atau nyo minuman tapi bisa jadi makanan. Banyak seperti Syekh Al-Jauzi, Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan ulama-ulama besar, Imam Bukhari yang pernah menginap tinggal di Mekah, ulama-ulama lain yang tak tersebut namanya banyak. Orang dulu minum air Zam-Zam saja. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan tinggal di Mekah minum air Zam-Zam saja. Kadang makananku ada, kadang tidak. Tapi dengan air Zam-Zam saja ternyata mengenyangkan. Dan Siti Hajar dan Nabi Ismail cukup minum air Zam-Zam. Lewatlah setelah itu orang Yaman tadi. Orang Yaman ko pergi berdagang ke mana? Ke Syam dan ke negeri Mesir. Lewat di situ dulu. Dan itu adalah perlintasan, tapi bukan kan misal ko Ka'bah lah. Ko bukit sebalik. Ada orang suami anak isteri seorang wanita dengan anak situ. Tak nampak dari jalan kau lah. Dia bukit sebalik malah nampak ada orang dalam. Nó lembah mereka. Tinggi sebalik bukit. Tapi orang Yaman tadi tahunya ada orang di situ. Atau burung. Biasanya setiap lalu di situ di samping lembah tadi, tidak ada burung tabang letih. Dan tanda bagi orang Arab, kalau ada burung di atas berarti ada air situ. Ada kehidupan. Maka naiklah orang ke atas bukit tadi dicari. Ternyata ada seorang wanita masih menggendong bayi. Adab orang Arab tu. Kami minum air tu, kamu butuh air. Boleh kami minta air kau? Kecek Siti Sarah, boleh, tapi bahasa Arai. Asarainya, kalian buat rumah hamba, kalian cukupkan kebutuhan kami di situ. Siap. Ha, kecek orang Yaman tadi, Bani Jurhum tadi. Buatlah rumah untuk Siti Hajar dan Nabi Ismail. Asa kebutuhan makannya, minumnya, orang Bani Jurhum, orang Yaman ko yang menyiapkan. Karena Siti Hajar ko disebut penguasanya, pemilik. Pemilik air tu. Di kalau orang punya, kau orang nan punya berarti aja disusan asanangannya. Maka mulailah orang Yaman tadi membuat rumah di sekitar sumur Zam-Zam. Ka'bah luna Zam-Zam baru. Ka'bah luna doleh. Sampailah peristiwa atau Nabi Ibrahim datang umur 3 balik tahun baru waktu itu Nabi Ismail. Datanglah peristiwa kurban namanya. Seperintah tu saja. Pulang dari Mekah dapat berita Siti Sarah hamil. Beri jarak Siti umur Nabi Ismail jadinya 3 balik tahun atau 4 balik tahun lebih kurang. Lebih tua Nabi Ismail itu 13 tahun daripada Nabi Ishaq. Kemudian, apa ibu yang dirahmati Allah, lah gadang Nabi Ismail ko, Nabi Ismail ko lah pemimpin di situ. Dia lah gadang. Nyo pemimpin, nyo penguasanya. Beliaulah yang mendakwahkan Islam kepada orang-orang Yaman yang tinggal di situ, Bani Jurhum tadi. Dan mereka memeluk agama Islam. Setelahnya dewasa, dinikahkanlah Nabi Ismail ini dengan salah seorang wanita daripada Bani Jurhum tadi. Setelah menikah tadi, meninggallah Siti Hajar. Nabi Ibrahim tiba, tapi Siti Hajar sudah meninggal. Berarti barangkali bersobok Nabi Ibrahim jurang rumahnya 2 kalinya. Pas mantan cek, pas penyembelihan, pas kurban cek. Datang nan ketiga ndak boleh lah meninggal. Kemudian
Ternyata ndak ada Nabi Ismail di situ dah. Lah sejauh tu 2000 kilo Pak, dari Palestina ke mananya? Ke Mekah. Ndak bersobok dah. Kalau dalam sejarah buku-buku baca diambil di SD lu. Isinya tas SD tas Nawiyah. Nabi Ismail tidak di rumah karena dia sedang pergi berburu. Lah yo lo jangan pergi berburu. Ternyata itu pelecehan. Bukan pergi berburu. Nabi pergi berburu. Itu tanya lo. Nabi pergi berburu. Nabi ku akaranya pergi berdakwah. Ternyata Nabi Ismail kau sedang pergi berdakwah ke negeri-negeri yang jauh. Dan tidak tahu bila balik. Dan tidak bersebutnya Nabi Ibrahim. Bersebut je siapa? Je istrinya. Dan Nabi Ibrahim tidak mengingatkan ambo ayahnya. Ambo mintua engkau. Tidak lah dah. Baka balik sehat. Li ada Ismail. Ohnya sedang pergi. Apa keadaan kalian? Maka apa kata istrinya? Nahnu bisyar. Nahnu bisyar. Kami sedang payah nak kini. Sedang merasain naik duit kini. Diceritaannya lah payah makannya, payah minum. Nabi Ibrahim angguk-angguk sini. Lalu bertanya istrinya, istri Nabi atau minantu tadilah, minantu tadi bertanya. Kok pulangnya ada pasan? Ada. Pasan nambo kecean disuruh tukarnya di gaek nanti bo tu pintu rumah kuah. Itu saja ya. Pulang maka tahbilonya datanglah Nabi Ismail pulang. Selama ambo pai ada ndak orang datang? Oh lai. Ciri-cirinya iko, bentuknya iko, modeko anunya. Dan nyoba tanya tentang engkau. Ada ndak pasannya? Ada, pasannya kecilnya, surahnya luka pintu kau. Luar kecil Nabi Ismail, tahu ndak engkau? Yang datang tu ayah ambo. Ainyo manurah manuka pintu kau, menyuruh mengganti engkau. Dek Nabi Ismail kau taat ke orang tua, banyak ditalak, dicarayan. Anak muda kini entahlah. Pada pisahnya orang rumah, bila sarang kayak dia. Tak mau ya tak? Tapi Nabi Ismail dicarain. Bakok disuruh ceraikan karena Nabi Ismail kok jadi nabi. Awak kan tak nabi dah. Jangan cuba lo macam itu. Nyo jadi nabi, pendamping nabi ko harus orang hebat. Tak boleh orang biasa sana. Ko nabi ko, pendampingnya harus orang hebat. Awak kan tak hebat-hebat nak lo dah. Jadi biasa-biasa seorang maafan salah. Ya orang biasa lo nyo. Awak dah orang hebat dah. Saling menerima kekurangan, saling berbagi kebaikan. Saling menerima selalu. Kemudian menikahlah Nabi Ismail yang kedua dengan anak dari Madad bin Amru namanya. Anak dari Madad bin Amru. Siapa tu? Madad bin Amru itu pemimpin kaum Arab, Bani Jurhum. Pemimpin kaum Arab. Kalau bahasa kininya presiden orang Arab. Jadi istri Nabi Ismail kau siapa? Anak presiden orang Arab. Ini ada darah lo Fauzan. Bini orang rumahnya. Ayahnya anak Raja Mesir ya kan? Ya. Nabi Ibrahim siapa nama? Anak bangsawan Palestina. Anak Raja Mesir. Nabi Ismail siapa rumahnya? Anak Raja Arab. Kan dari pernikahan itu dapatlah anak dua balih orang. Laki-laki kedua balihnya. Dari dua balih laki-laki kasadonya.
Di situ disebutkan dari dua balih tu, ko ada nang kawan niat magiah nambah nama anak ke, atau niat nambah anak, ko ada nama dua balih nama anak Nabi Ismail. Ada Nabit pertama, ada Nabayut, ada Qidar, Mabsyam, Masma', Dauma, Maisa, Hadad, Yatma, Yatur, Nafis dan Qaidama, itu namanya. Dari dua balih itu, yang 10 tidak tahu kama painya dah. Tapi nyolah menyebar pai ke Jazirah Arab. Ada yang keluar dari Arab ke, menyebar keturunan. Yang terkenal tu tinggal duanya. Siapa tu? Qidar bin Ismail dan Nafid bin Ismail. Qidar ko inyolah nan tinggal di Mekah dan itulah anak keturunan orang Mekah. Quraisy sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Qidar tadi. Nafid iko marantau ke Madinah. Aus dan Khazraj. Itulah yang menjadi orang Madinah dari Nafid. Jadi orang Makkah je Madinah nyiakna cek Nabi Ismail. Sampai itu cerita dulu. Sampai di situ dulu tentang keturunan orang Arab. Orang Mekah dari Qidar, orang Madinah dari Nafid. Dan itu sama-sama dari keturunan. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.